Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu alazim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib di Masjid Darussalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nek sidamel salat berjamaah dulu ya. Kalau sudah diperuntukkan sebagai tempat sholat berjamaah, itu sebenarnya sudah disebut masjid. Jadi banyak sholat atau langgar atau surau di Indonesia itu hakikatnya sebenarnya adalah masjid-masjid. Tinggal masjid niku dipakai sholat Jumat napa mboten? Kalau dipakai sholat Jumat kemudian disebutlah sebagai jami. Ya. Jadi masjid-masjid yang sekarang di sekitar kita disebut dengan masjid jami itu memang sejak awal dibangun itu dipakai untuk sholat Jumat. Minimal istilah masjid jami itu ada di tingkat kecamatan kalau di lingkungan kecamatan itu. Alun-alun pun aku masjid jami tapi ditambahi lagi aku. Ya. Ini masjid jami juga. Ya. Tapi karena lebih besar akhirnya disebut masjid aku. Di setiap kecamatan itu ada jami. Itu saja bedanya. Karena itu nanti juga berkonsekuensi pada pemanfaatannya sebagai misalnya tempat etika. Ya. Maka kalau memang masjid ini atau tempat ini dipakai sholat berjamaah terus menerus, maka nanti sah untuk dipakai sebagai tempat etika. Cuma memang para ulama kemudian tetap menggolongkan, mengklasifikasi tentang ruang lingkupnya. Enten sing maringi syarat minimal jamaahe 40, minimal jamaahe 50, minimal jamaahe 70, yang sebenarnya itu tidak tidak dibuat oleh Nabi SAW batasan jumlahnya, ya, batasan jumlah. Hanya karena memang terkait dengan keutamaan
yang jamaahnya lebih banyak tentu lebih utama, begitu saja. Ya, dari satu sisi, dari satu jumlah, dari sisi jumlah. Kalau dari sisi lain-lain nanti bisa berbeda-beda juga. Baik, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, monggo pertama kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai petang hari ini diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala banyak karunia, banyak nikmat, banyak sekali pemberian dan kemurahan fadilah yang kita terima sampai petang hari ini. Kedua, salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, pada keluarga beliau, para sahabat, orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah SAW hingga hari akhir. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kita baru sampai di keutamaan-keutamaan, fadilah-fadilah dari surat Al-Fatihah. Kemudian juga tentang kewajiban membaca al-isti'adzah atau ta'awudz gitu ya, sebelum membaca surat Al-Fatihah. Nah, sekarang kita akan masuk paling tidak di ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Meskipun nanti ada yang menganggap bahwa apa yang akan kita pelajari ini bukan bukan ayat pertama, karena ada pendapat tidak termasuk bagian dari surat Al-Fatihah, yaitu masuk ke ayat Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini dalam tafsir Ibnu Katsir saya akan coba membacakan saja, nanti sebagiannya akan kita bahas ringkasannya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iftataha bihas sahabatu kitabullah wattafaqal ulama'u ala annaha ba'du ayatin min suratin Naml. Para sahabat ketika membaca surat Al-Fatihah itu selalu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama sendiri sepakat kalau surat Al-Fatihah ini merupakan bagian dari surat An-Naml. Ya. Surat An-Naml, surat nomor berapa ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu terkait dengan surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis atau Bilqis, ya. Artinya Bismillahirrahmanirrahim ini bukan saja bagian dari wahyu Allah yang diberikan atau yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tapi ini juga bagian dari wahyu Allah yang diturunkan sejak nabi-nabi sebelumnya, bahkan termasuk ketika Nabi Sulaiman alaihissalam mengirim surat memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sepakat para ulama kalau Bismillah ini atau basmalah biasanya disingkat orang Arab itu sama dengan orang Indonesia, suka membuat akronim-akronim.
Ya, tapi menangan wong Indonesia kaya akronim ya. Akronim niku napa? Kaya singkatan-singkatan ngoten niku lho. Ya, niku akronim istilahnya. Dalam bahasa Indonesia enten singkatan enten akronim. Ya. Akronim itu sing saged diunekno. Ya. Sing saged diunekno. Semua instansi pemerintah itu sekarang apa jenenge damel aplikasi. Aplikasi ini jenenge niku wis Simona. Biasanya ngoten. Niku kepanjangan dari apa ngoten ya, sistem monitoring apa ngoten gitu ya. Niku akronim. Dalam kultur Arab itu juga dibuat akronim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim disebut dengan basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin disebut dengan hamdalah. Nah, kan gitu ya. La haula wala quwata illa billah. Ya, diakronimkan jadi hauqalah. Gitu kan. Itu akronim gitu. Ya, itu maksudnya ya untuk mempermudah, ya, untuk mempermudah. Jadi sepakat para ulama bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari surat An-Naml. Tapi summa ikhtalafu hal hiya ayatun mustaqillatun fi awwali kulli suratin aw min awwali kulli suratin kutibat fi awwaliha aw annaha ba'du ayatin min kulli suratin aw innaha kadzalika fil Fatihah duna ghairiha aw innaha innama kutibat lil fasli la innaha ayatun ala aqwal lil ulama'i salafan wa khalafan. Tapi para ulama berbeda pendapat. Ya. Apakah basmalah Bismillahirrahmanirrahim itu merupakan ayat yang tersendiri di awal setiap surat, kan gitu ya? Setiap surat kita kan mesti ketemu dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Niku ayat dewe, ya. Nek ayat dewe, maka jumlahnya dadi pinten? Jumlah ayat Al-Quran niku pinten? 1666 lek tetap Bismillah. Pun tahu gitu. Ya, dulu itu diajari ketika di TPQ gitu ya, ketika ngaji, ketika masih kecil. Jumlah ayat Al-Quran 6666. Kirangan niku napa metode menghitungnya itu yang tidak akurat atau boleh API atau bagaimana, wallahu a'lam. Tapi kalau panjenengan itu mempelajari tentang ilmu Al-Quran, kalau yen semerape gitu, teng pondok itu pun roto-roto akhir. Setelah itu lebih tegas lagi ketika sudah kuliah. Enten hitungannya dhewe gitu ya. Jumlah ayat Al-Quran itu disepakati para ulama. Ya. Surat Al-Fatihah 7 ayat. Surah Al-Baqarah 286 ayat. Surat Ali Imran kalian dan sampai seterusnya sepakat. Nah, nek sing hasil kesepakatan itu, maka jumlah ayat Al-Quran itu adalah 6.236 ayat. Dan itu sudah ada dalam banyak sekali referensi literatur, baik itu studi Al-Quran secara umum maupun kitab-kitab yang menyalin buku yang benar. Nanti
Mangke niku kula sampeno nang ngene lari-lari murid-murid. Enten sing murid kula riyen itu yang kira-kira 15 tahun yang lalu. Itu yang juga guru TPQ. Guru TPQ biasa mulangine niku 6.606 nggih mboten trimo. Mboten Ustaz niku mesti klitu niku. Oh ya wis nek ayo hitung-hitungan sampeyan hitung nang omah aku ayo engko nek wis ketemu ayo ketemu aku, nek wis mari hitungane ketemu aku cocokan maneh kan gitu ya. Setelah 2 hari ketemu lagi, gimana ya? Mungkin ditambah jumlah Bismillah 6.236 ditambah misalnya di semua surat saja kecuali surat Baroah ya. Tapi ditambah lagi ada surat An-Naml ayat apa di dalam surat An-Naml itu ada Bismillahirrahmanirrahim tambah 114 mawon 636 ditambah 114 niku jumlahe mek geser pinten 6.236 ditambah 114 cuma 2.350. Nah niku selisih nang 600 niku 600 kan berarti selisih 300 pinten 316 ayat 316 ayat tekon. Maka kita simpulkan bahwa memang perhitungan bisa berbeda kalau ketika awal menandai nomor itu tidak sah. Wallahu a'lam asal usulnya dari mana. Tapi yang jelas setelah diberi angka ya secara konsisten maka jumlah ayat Al-Quran itu 6.236 ayat. Riyen niku mboten cuma tidak ada angka ayatnya. Wong harokate mawon mboten wonten. Titike nggih mboten wonten. Ya ana harokate, ana titike. Ya napa saged ngitung. Ya, jangankan ngitung, maca ae mboten saged kula panjenengan. Karo harokate karo titike. Bagi kita. Tapi bagi para penghafal Al-Quran sejak awal tentu mereka tidak fokus dalam menghitung jumlahnya. Mereka menghafal ayatnya, menghafal surat itu. Jadi para ulama sekali lagi berselisih pendapat apakah Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk bagian dari ayat Al-Quran yang ada di setiap surat ya. Pertama nopo niku masuk ayat Al-Quran di setiap surat. Nek teng Al-Fatihah ayat pertama. Nek nang surat Al-Baqarah niku nggih ayat pertama nopo boten, itu berbeda pendapat. Au innaha ba'du ayatin min kulli surah. Ataukah ya maaf. Hal hiya ayatun mustaqillah fi awwali kulli suratin au min awwali kulli suratin kutibat fi awwaliha. Atau Bismillahirrahmanirrahim itu adalah awal dari setiap surat yang memang ditulis di depannya. Tadi nek sing pertama wau kabeh niku
Pokoknya setiap surat ayat pertama ini bismillah. Sing kedua, kabeh niku sing ditulis itu termasuk ayat Al-Qur'an. Sing boten ditulis kados surat Baroah boten termasuk. Au innaha ba'du ayatin min kulli surah. Ataukah dia itu merupakan bagian ayat. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim niku apa masuk kehitung ayat niku namanya au innaha ba'du ayatin min kulli surah. Nek wau kan niku surat dhewe ayat dhewe. Napa niku ayat dhewe. Nek sing niki mungkin juga bukan ayat tersendiri, tapi dia adalah bagian dari ayat pertama misalnya. Pas Alif Lam Mim surat Al-Baqarah ya, Bismillah itu masuk bagian dari ayat pertama, bagian sak gandengan kali Alif Lam Mim. Di situ berbeda para ulama. Au innaha kadzalik fil Fatihah duna ghairaha. Atau Bismillah itu hanya ada di surat Al-Fatihah, bukan di surat yang lain. Nah ini yang nanti menjadi pendapat kebanyakan. Tapi ada juga yang masih punya pendapat yang lain. Au innaha innama kutibat lil fasli la innaha ayah. Ataukah Bismillah itu hanya ditulis untuk misah mawon, nengeri mawon, satu surat berakhir ditengeri dengan adanya Bismillah, bukan karena dia ayat. Nah, dalam pembahasan ini tentu tidak bisa dipaparkan panjang lebar ya pendapat masing-masing itu dengan argumentasi dan dalilnya. Ya. Tapi yang jelas dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la ya'rifu fasla surati hatta yunzala alaihi bismillahirrahmanirrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam iku boten ngerti batese surat sampai kemudian diturunkan bismillahirrahmanirrahim. Jadi biyen niku nggih pokoke mudhun mawon surat niki, surat niki, surat niki. Jadi surat itu kadang-kadang lengkap ketika diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang hanya sebagian ayat. Nek sebagian ayat malaikat Jibril mek ngomongi ngeten tok. Iki dekeken antara ayat sing munine ngene sampai ayat sing munine ngene. Oh, iku nek sebagian-sebagian ayat. Ya. Jadi tidak lengkap Al-Baqarah. Ya, nanti ketika kita ketahui yang pertama turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya, sepakat para ahli ilmu Al-Quran, sepakat para ulama yang turun pertama kali Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, Al-Baqarah kapan sih dereng wayahe. Ayat yang ada, surat Al-Baqarah dan ayat-ayat yang ada di dalamnya itu banyak sudah berbicara tentang hukum-hukum itu di Madinah. Di Madinah. Oleh karena itu Al-Quran diturunkan, disampaikan para ulama itu 2 tahap. Tahap pertama itu sekaligus isine umpama Al-Quran ini sak menten sekaligus jumlatan wahidah. Itu dari sisi Allah di Lauhul Mahfuz sampai ke langit dunia. Langit dunia itu namanya apa jenenge?
Langit dunia niku napa jenenge? Samaud dunia. Jadi dari apa namanya Lauhul Mahfuz ke langit dunia, ke Baitul Izzah, ya, sampai ke Nabi Muhammad SAW dari langit dunia, ya, dari Baitul Izzah itu kemudian munajaman secara berangsur sesuai dengan kebutuhan. Karena itu tidak perlu aneh. Sing mudhun kaitan niku surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 kok urutane enten mburi-mburi. Tapi yo gak mburi nemen. Ya napa niku ceritane. Nah, jadi Al-Qur'an itu diturunkan secara jumlatan wahidah dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu sebutan lain dari langit dunia sekaligus. Karena itu tidak aneh ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguh kami sudah menurunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadar. Jare ini diturunno sewengi Lailatul Qadar kok enten sing mudhun boten pas bulan Ramadan. Banyak ayat Al-Qur'an, surat yang ada dalam Al-Qur'an tidak turun di bulan Ramadan. Karena Lailatul Qadar itu otomatis ada di bulan Ramadan. Maka sebenarnya itu tadi yang pada malam Lailatul Qadar itu jumlatan wahidah sekaligus. Tinggal nanti Lailatul Qadar itu malam kepiro itu juga berbeda-beda. Kalau menggunakan surat Al-Anfal ayat 41 itu yang kemudian dimaknai oleh para ulama tanggal 17 Ramadan. Wa'lamu annama ghanimtum. Ini betul Al-Qur'an ya jelas. Lawaran ini nek betul ya dibuka surat Al-Anfal ayat 41. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidzil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabili in kuntum amantum billahi wa ma napa ibu-ibu sing in kuntum amantum billah wa ma anzala alaikum yaumal furqani yaumal taqal jam'ah. Jadi itu babnya kan tentang ghanimah sebenarnya ya. Ghanimah. Surat Al-Anfal itu kan rampasan perang. Rampasan perang niku enten rong macem. Enten jenenge ghanimah, enten jenenge fai. Nek ghanimah niku rampasan perang niku diperoleh setelah perang. Nek fai masih mboten sida perang, musuhne niku nyerah terus maringno sebagian hartanya, maka itu juga disebut rampasan. Ayat 41 dari surat Al-Anfal itu menjawab ayat pertama dari surat Al-Anfal. Yas'alunaka 'anil anfal. Orang-orang bertanya kepadamu Muhammad tentang rampasan perang. Dia niku perang ya. Pokoke saged njukoki napa jenenge? Harta yang ditinggalkan nopo gawan, nopo pedang, nopo apa saja. Maka semuanya akhirnya dijukuk dewe-dewe. Sing iso nglumpuhno akeh nggih oleh akeh. Akhirnya kan rame. Nah, kan gak melok perang mak nglumpuhno tok ya apa. Nah, kan gitu. Maka sebagian bertanya,
Ya nopo niki rampasan perang niku. Oh, rampasan perang itu ono itu. Ada bagiannya masing-masing. Ya, di situ ada bagiannya untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kerabat Rasul, untuk orang-orang miskin, untuk ibnu sabil, untuk yang berjuang, yang kemudian nanti itu disebut sebagai apa namanya? Kalau bahasa kita sekarang itu masuk ke pemerintah. Nah, gitu ya kalau bahasa sekarang. Kalau dulu itu masuk kasnya Nabi SAW sebagai pemimpin umat Islam, gitu ya. Baru yang 4/5-nya, nah di surat Al-Anfal 41 itu dibagi. Yang 1/5 untuk Allah dan Rasulnya, ya masuk kas pemerintah bahasa sekarang gitu ya. Yang 4/5 baru dibagi-bagi untuk pasukan perang. Jika kalian beriman kepada Allah, wa ma anzalallahu yaumal furqan, dan jika kalian memang beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah yaitu Al-Quran, yaumal furqan, hari furqan. Hari furqan itu sepakat para ulama. Hari furqan itu hari perang Badar, yaumal taqal jam'an, hari bertemunya dua pasukan. Surah Al-Fatihah. Nah, hari bertemunya pasukan itu dalam perang Badar itu diyakini oleh para ahli sejarah, para ulama, tanggal 17 Ramadan. Maka jadilah nuzulul Quran itu diperingati di 17 Ramadan. Tapi kalau kita bicara tentang Lailatul Qadar, kapan Lailatul Qadar? Kata Rasulullah SAW, carilah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Carilah di malam ganjil 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sebagian sahabat nanti menceritakan, yang saya ingat ya, malam itu malam Lailatul Qadar, yang saya tahu itu malam ke-27. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW menyampaikan diturunkan Taurat itu malam pertama bulan Ramadan. Suhuf Ibrahim. Suhuf Ibrahim itu diturunkan malam pertama bulan Ramadan. Sementara Taurat diturunkan pada malam ke-6 bulan Ramadan. Sementara Injil diturunkan di malam ke 14 bulan Ramadan. Nah, Al-Quran diturunkan di malam ke-24. Jadi ada banyak pendapat terkait dengan kapan Lailatul Qadar. Apalagi dikaitkan dengan turunnya Al-Quran. Itu yang jumlatan wahidah, yang sekaligus. Tapi kalau yang berangsur-angsur, tidak perlu diperdebatkan kalau berangsur-angsur. Misalnya ayat terakhir yang turun, misalnya, itu juga ada yang berpendapat itu surat Al-Maidah ayat 3. Di dalamnya ada bagian ayat yang menyebutkan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islamati. Hari ini sudah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan sudah aku sempurnakan nikmatku kepada kalian, dan aku ridho Islam sebagai agama. Sebagian berpendapat, oh ini terakhir ayat Al-Quran. Ternyata nanti dalam sebuah riwayat yang lain jelas disebutkan bahwa ayat terakhir yang turun
Ya, beberapa hari menjelang Nabi wafat, Nabi Muhammad SAW wafat adalah surat Al-Baqarah ayat 281. Ini dengan betul ngasto Al-Quran repot ya. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Surat Al-Baqarah 280. Ya, 280. Itulah ayat terakhir. Maka dikompromikan oleh para ulama. Surat Al-Maidah ayat 3 itu secara umum risalah agama. Ayat yang terakhir turun tentang risalah agama pun mari. Tadi tentang hukum-hukum pun betul enten mana gini pun terakhir. Oh ini batasnya akhirnya secara umum risalah agama Islam selesai ayat itu. Ya. Tapi sing jangkepane, nah di situ ada peringatan wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Wis sedia kabeh terhadap satu hari di mana nanti kalian akan dikembalikan kepada Allah dan akan dibalas dengan sempurna setiap apa yang sudah dikerjakan dan tidak akan dianiaya sedikit pun. Itu tidak menyangkut hukum tapi peringatan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Wa itu hanya untuk menyebut bahwa turunnya ayat-ayat dalam Al-Quran itu secara umum ada dua caranya, sekaligus dan secara berangsur-angsur. Sekaligus itu sebelum diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ditandon namanya langit dunia itu namanya Baitul Izzah. Kali malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah diturunkan sesuai dengan situasi. Baik, jadi wow, tapi tentang Bismillah. Karena itu Nabi SAW tidak tahu mana batasnya surat sampai turun Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ditingkat. Nah, di antara yang paling banyak pendapat itu adalah yang berbeda ini. Tadi itu kan macam-macam. Itu adalah apakah Bismillah itu bagian dari surat Al-Fatihah ataukah tidak. Nah, disitulah kemudian ya disebutkan ya anna Rasulullah dari Ummu Salamah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara al-basmalah fi awwalil Fatihah fi shalah wa addaha ayatan. Jadi ada hadis yang berasal dari Ummu Salamah istri Nabi SAW. Beliau menceritakan bahwa Rasulullah SAW itu membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim fi awalil Fatihah fi sholat, di awal surat Al-Fatihah di dalam sholat, dan dihitung itu sebagai ayat. Meskipun hadis ini hadis riwayat sinten iki diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam Sahih Ibnu Khuzaimah, meskipun di dalam hadis ini ada problem, ada kelemahan. Cuma nanti ada hadis-hadis lain yang mendukung.
yang menyebut bahwa Nabi SAW kalau membaca surat Al-Fatihah dimulai dengan Bismillah. Itu yang pertama. Tetapi ya nanti dalam riwayat yang lain pendapat ini nanti dipakai oleh misalnya Imam Syafi'i, ya, Abdullah bin Mubarak, Ahmad bin Hanbal dan beberapa ulama yang lain. Tapi wa Malik wa qala Malik wa Abu Hanifah wa ashabuhuma annaha laysat ayatan minal Fatihah wala min ghairiha minas suwar. Tapi Imam Malik, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa Al-Fatihah itu bukan basmalah itu bukan bagian dari surat Al-Fatihah dan bukan pula bagian dari surat-surat yang lain. Podo surat liyane niku bukan bagian, hanya cuma gawe misah mawon. Karena itu nanti dalam mazhab Maliki, dalam mazhab Hanafi, ketika membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat, maka tidak pakai membaca Bismillah, bukan karena tidak dikeraskan, tapi karena tidak dibaca, bukan bagian dari surat. Sementara nanti yang berpendapat bahwa Bismillah itu atau Basmalah itu bagian dari surat, terkait dengan cara bacanya di dalam sholat itu berbeda pendapatnya. Ada yang pokoknya dibanterno kaitan. Itu didasarkan pada riwayat, misalnya mana ini? Riwayat sinten nggih? Riwayat Hakim, ya, dalam Mustadraknya dari Ibnu Abbas, dia menceritakan karena Rasulullah SAW yujhiru bi Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW nek maca Bismillah itu dijaharkan, dikeraskan. Ya. Kemudian Imam Hakim dalam Mustadraknya itu menyatakan hadis ini sahih. Ya. Sahabat Anas bin Malik dalam hadis riwayat Sahih Bukhari pernah ditanya tentang bagaimana Nabi SAW membaca surat Al-Fatihah, maka beliau menjawab, kanat qira'atuhu mudaimun qara'a bismillahirrahmanirrahim yamuddu bismillah wa yamuddur rahman wa yamuddur rahim. Nabi SAW itu nek maca ya bismillahirrahmanirrahim, bismillah didawakno, ar-rahman didawakno, ar-rahim didawakno, artinya dibaca dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu artinya dipanjangkan. Ya. Dalam Musnad Imam Ahmad dan Sunan Abu Dawud, Sahih Ibnu Muzaimah, Mustadrak Hakim, tadi itu Ummu Salamah radhiyallahu anha menceritakan karena Rasulullah SAW yaqta'u qira'atah. Nek maca niku di penggal-penggal, mboten disambung-sambung. Akhirnya diceritakno kalian Ummu Salamah, ya apa menggal-menggal iki? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin, dan seterusnya. Gitu ya. Inilah yang kemudian nanti dipakai oleh Imam Syafi'i dan oleh pengikut mazhab beliau. Bismillah. Tapi ada juga ya riwayat yang lain yang menyatakan bahwa ketika membaca basmalah itu, ketika membaca surah Al-Fatihah, Nabi SAW
tidak la yujhiru bil basmalah fi shalah. Wa hadza huwa thabit anil khulafa'il arba'ah wa Abdullah bin Mughaffal wa tawaifun minas salafit tabi'in wal khalaf wa huwa mazhab Abu Hanifah wa Tsauri wa Ahmad bin Hanbal. Ya, ini menjadi pendapatnya Abu Hanifah, Tsauri, Ahmad bin Hanbal. Ya. Sementara kalau Imam Malik la yaqra'ul basmalah bil kulliyah la jahran wala sirran. Nah Imam Malik kados wau niku mboten diwaca banter nggih mboten, sirri nggih mboten, pokoke mboten diwaca. Soalnya napa? Ini didasarkan pada riwayatnya Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan hadisnya sahih. Ya, beliau menceritakan karena Rasulullah SAW yaftatihu shalah bit takbir wal qiraah bilhamdilillahi rabbil alamin wa bima fi sahihaini an Anas bin Malik qala shallaitu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman fakanu yaftatihuna bilhamdilillahi rabbil alamin dan seterusnya. Dalam riwayat Muslim la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim. Jadi riwayatnya Aisyah radhiyallahu anha, riwayatnya Anas, beliau mengabarkan bahwa baik Nabi SAW maupun Abu Bakar, Umar, Utsman ketika ngimami niku tidak mengeraskan bacaan bismillah. Sehingga akhirnya dibuat namanya kompromi. Oh, berarti secara umum kebanyakan Nabi SAW tidak mengeraskan. Cuma dalam riwayatnya Ummu Salamah dan dalam satu riwayatnya Anas sama-sama. Jadi yang meriwayatkan dua hal itu sahabat Anas. Ya, ngruwokno macane bismillah, ambek ngruwokno bacaannya ketika sholat bismillahirrahmanirrahim mboten banten. Ya. Anas. Cuma kalau ini bisa dikompromikan bahwa yang didengar Anas itu adalah ketika sholat berjamaah dari Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman itu tidak dibaca keras, tapi tetap diwaca. Nah, hanya saja kalau riwayatnya Ummu Salamah dia menceritakan diwaca banter bismillahirrahmanirrahim banter, sing liyane nggih banter dipedhot. Tapi sebagian besar sahabat termasuk Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan baik zamannya Nabi, zamannya Abu Bakar, Umar, Utsman nek ngimami salat diwaca alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga sebenarnya keduanya bisa gitu ya. Hanya kita mencari mana yang lebih sering gitu aja kadang-kadang. Cuma nek wis kadung mencari lebih sering itu koyoke ditengeri. Oh iki nek imami gak tahu maca bismillah. Utawa sebaliknya ditengeri. Oh, iki macae dimulai bismillah mesti NU. Niku kadang-kadang memang cara berpikir yang sederhana dari masyarakat itu kan nyimpulno ngoten. Padahal sebenarnya ya boleh saja. Dua-duanya boleh. Cuma kemudian kita itu mengambil kebiasaan-kebiasaan. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu nek mboten dijelasno, masyarakat akhirnya kayak kesimpulan dhewe. Iki nang NU, iki nang ya ngoten pisan. Ya. Saya kira sementara begitu tentang bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tadi itu apakah dia termasuk bagian ayat Al-Qur'an atau tidak? Pendapat yang jumhur bismillahirrahmanirrahim bagian dari surat Al-Fatihah. Oke, pendapat yang mayoritas. Meskipun ada yang berpendapat bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Yang kedua tentang cara bacanya, kalau bisa dipotong-potong. Artinya jangan disambung bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, dipotong. Ya, bila perlu ya muddu bismillah, ya muddu ar-rahman, ya muddu ar-rahim sing enak maca mulai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Yang ketiga adalah apakah dikeraskan atau tidak. Kita bisa menemukan bahwa dalam beberapa riwayat ternyata mulai Rasulullah SAW, para khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman itu naik imami lebih sering ternyata tidak mengeraskan bismillah. Meskipun dalam riwayat yang lain ternyata Nabi SAW pernah mengeraskan juga. Saya kira demikian, mudah-mudahan menjadi pelajaran yang bermanfaat khususnya bagi diri kami pribadi. Aku qouli hadza wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.